tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Di kerajaan Xi, di dalam kota Liuyin, sebuah rumah gua besar yang membentang miliaran kilometer menampung sekte yang dikenal sebagai sekte Xinyin. Seorang pria bermata tiga dengan jubah abu-abu duduk di atas gunung, menatap ke langit malam yang luas, merasa agak tersesat. Benua asal tidak terbatas, namun tidak ada tempat bagi sekte Xinyingku untuk berakar. Pria bermata tiga itu diam-diam menghela nafas. Semua negara besar dan kekuatan kuat telah mengklaim semua wilayah. Bahkan daerah yang paling terpencil dan berbahaya pun telah ditempati oleh penduduk asli kuno benua asal. Sekte Xinying kita hanya membutuhkan kota besar untuk membangun akar kita. Tapi di dalam sebuah kerajaan, setiap prefektur kekacauan sudah diklaim. Bagaimana mungkin mereka memberi kita sebuah kota besar? Pria bermata tiga itu cukup tidak berdaya. Fondasi sekte kita membutuhkan kedekatan dengan Chaos Abyss. Hanya dengan berada di dekat Chaos Abyss, para murid sekte dapat berharap untuk mencapai alam kekacauan. Jika tidak akan ada harapan. Selain itu, biaya untuk banyak murid sekte terlalu besar. Kota besar dengan aliran sumber daya yang konstan diperlukan untuk mendukung perkembangan sekte. Pria bermata tiga itu bermasalah. Tapi tanpa melihat harapan untuk waktu yang lama, sekte Xinying hanya akan tumbuh lebih lemah, dengan semakin banyak murid yang pergi. Sebagai pemimpin sekte Xinying, saya sekarang mengawasi kurang dari 20% murid yang pernah kami miliki. Pria bermata tiga itu juga merasa tidak berdaya. Dia masih mempertahankan ortodoksi sekte Xinying. Mereka yang berpisah telah lama membentuk faksi terpisah, bahkan mengubah nama mereka. Sekte Xinying saya didirikan oleh Raja Dewa. Bahkan setelah jatuhnya Raja Dewa, sebelum sekte terpecah, masih ada 3 penguasa kekacauan di dalam sekte. Pria bermata tiga itu merasakan kesedihan yang mendalam. Tetapi dengan 1 penguasa kekacauan mati dan 2 melarikan diri, sekte Xinying kehilangan penjaga penguasa kekacauan, yang menyebabkan perpecahan terus-menerus dan kepergian murid. Bahkan saya harus mengandalkan perlindungan Tuan Liuyin untuk mempertahankan nama sekte Xinying, gumam pria bermata tiga itu. Tuan Liuyin sangat kuat. Di antara banyak penguasa kekacauan di kerajaan Xi, dia menempati peringkat 5 besar, menjadikannya eksistensi yang menakutkan. Sekte Xinying memang memiliki musuh yang tangguh. Mantan 3 penguasa kekacauan sekte itu sudah mati atau telah melarikan diri, tetapi Tuan Liuyin hanya melindungi para murid di bawah alam kekacauan, jadi musuh besar sekte Xinying tidak punya pilihan selain bertahan. Pria bermata tiga itu merasakan sesuatu dan melihat sosok yang terbentuk dari api berwarna darah muncul di sampingnya. Tuanku, pria bermata tiga itu segera berdiri, menunjukkan rasa hormat yang besar. Tuan Liuyin menatapnya dan berkata, setiap kota besar di kerajaan Xi sudah diklaim. Bahkan setiap kota memiliki cabang klan besar dan bahkan klan kerajaan yang terlibat. Aku tidak bisa membantumu mengamankan markas untuk sektemu. Tuanku, perlindungan Anda terhadap sekte Xinying telah memenuhi kami dengan rasa terima kasih, jawab pria bermata tiga itu dengan hormat. Sekarang, saya menawarkan Anda kesempatan untuk mengamankan markas untuk sekte Anda, kata Tuan Liuyin. Mata pria bermata tiga itu berbinar. Tolong, berikan perintahmu, tuanku. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Tanpa persetujuan Raja Dewa atau penguasa kekacauan, sekte Xinying tidak akan berani mengambil alih kota besar manapun secara paksa. Ada 3 kota besar di prefektur Jiujiang Kees, yang berdekatan dengan domain saya, kata Lord Liuyin. Mereka adalah kota Huyang, kota Suyin, dan kota Jiujiang. Jiujiang Hou tinggal di kota Jiujiang. Saya membutuhkan sekte Xinying Anda untuk membantu saya merebut kota Huyang dan kota Suyin. Adapun kota Jiujiang, Anda tidak perlu ikut campur. Merebut 2 kota besar. Pria bermata tiga itu merasa tertekan. Jika kita menyerang wilayah Jiujiang Hou, dia kemungkinan akan campur tangan. Jika mereka menyerang wilayah penguasa kekacauan, wajar jika pihak lain merespons. Saya akan memberi Anda harta ruang waktu, kata Tuan Liuyin. Jika Jiujiang Hou turun tangan, saya akan menggunakan harta karun ini untuk melintasi ruang waktu dan tiba di sana secara pribadi. Aku akan berurusan dengan Jiujiang Hou sendiri. Pria bermata tiga itu menghela nafas lega.
Yakinlah, konflik antara kerajaan Xi dan kerajaan Yu memiliki pemahaman. Dewa sejati abadi mungkin saling bertarung, tetapi penguasa kekacauan jarang campur tangan. Jiu Jianghou kemungkinan akan mencoba segala cara yang mungkin untuk memobilisasi dewa sejati abadi, tetapi kecuali didorong ke jurang, dia tidak akan campur tangan secara pribadi, Tuan Liu Yin menjelaskan. Bahkan jika dia didorong ke jurang, saya ragu dia akan berani campur tangan jika seluruh prefektur Jiu Jiangkeyes ditangkap. Pria bermata 3 itu mengangguk. Jiu Jianghou bukan tandinganmu, tuanku. Saya benar-benar menantikan dia bergerak, kata Tuan Liu Yin dengan sedikit antisipasi. Pada level mereka mematuhi aturan. Bagaimanapun, baik kerajaan Xi dan kerajaan Yu adalah negara yang sangat kuat. Penguasa kerajaan Xi memiliki ikatan yang kuat dengan kerajaan kuno Feng, sedangkan penguasa kerajaan Yu juga merupakan pejabat tamu kerajaan kuno Feng, jadi kedua belah pihak memiliki dukungan yang kuat. Oleh karena itu, ketika Zuoshan melarikan diri dari benua asal, kerajaan Xi dan kerajaan Yu adalah negara tetangga. Sekarang Zuoshan telah kembali dan Luo Feng telah memasuki siklus reinkarnasi, kerajaan Xi dan kerajaan Yu masih bertetangga, dengan hanya sedikit perubahan pada wilayah perbatasan. Tak satu pun dari dua negara besar itu berani melanggar aturan dengan enteng, karena konsekuensi dari melakukannya akan sangat besar. Saya akan memberi Anda informasi terperinci tentang prefektur Jiu Jiangkeyes. Di antara mereka, Anda harus memberikan perhatian khusus pada dewa sejati abadi bernama Luo He, kata Tuan Liu Yin. Ya, jawab pria bermata 3 itu, lalu bertanya, Tuanku, setelah merebut 2 kota besar, di mana sekte Xin Ying akan berbasis? Kota Huyang akan diberikan kepadamu, kata Tuan Liu Yin. Kamu hanya perlu memberiku 20% dari biaya hidup penduduk kota setiap era, dan 20% lainnya untuk Raja Dewa. Anda dapat menyimpan 60% sisanya, dan seluruh kota Huyang. Tidak ada pengawas dari ibu kota yang akan dikirim. Seluruh kota akan berada di bawah pengelolaan Anda. Dimengerti. Pria bermata 3 itu agak bersemangat. Selain persyaratan untuk membayar 40% dari biaya hidup setiap era, seluruh kota Huyang akan berada di bawah kendali sekte Xin Ying, memberikan sekte dengan fondasi jangka panjang untuk pembangunan. Sebuah kota besar dengan populasi yang besar dapat menyediakan aliran sumber daya yang konstan. Sementara biaya hidup adalah yang paling penting, ada banyak sumber daya lain yang bisa diperoleh juga. Syaratnya adalah Anda harus merebut kota Huyang dan kota Suyin, kata Tuan Liu Yin. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik dan mengumpulkan beberapa murid yang pergi. Prefektur Jiu Jiangkeyes tidak mudah dihadapi. Dimengerti. Pria bermata 3 itu tahu bahwa sementara Tuan Liu Yin akan menangani Jiu Jianghou, dewa sejati abadi di bawah komando Jiu Jianghou dan pasukan elit yang dapat dia mobilisasi tidak boleh diremehkan. Dia harus mengumpulkan murid-murid yang telah pergi untuk memperkuat kekuatan sekte Xin Ying dan menciptakan kekuatan yang tangguh. Dia tidak ingin merebut 2 kota besar hanya untuk menderita kerugian besar dalam prosesnya. Tuan Liu Yin mengangguk. Sekte Xin Ying didirikan oleh Raja Dewa. Bahkan sekarang, dengan 2 penguasa kekacauan di pengasingan, sekte tersebut masih memiliki fondasi yang dalam dan seharusnya dapat merebut prefektur kekacauan Jiu Jiang, pikir Tuan Liu Yin. Tugas berat ini diserahkan kepada sekte Xin Ying. Jika mereka kehilangan sekelompok murid, Tuan Liu Yin tidak akan peduli. Luo Feng sedang duduk di depan paviliun di puncak gunung, menyeruput anggur buah rawa hitam, yang sangat beracun, sambil secara bersamaan mempraktikkan teknik pemurnian hati penghancuran besar. Dengan cara ini, dia bisa secara efektif meredam keinginannya. Semakin banyak aku minum anggur buah rawa hitam ini, semakin beraroma jadinya, pikir Luo Feng, menikmati sensasi yang memengaruhi seluruh tubuh salehnya dan bahkan jiwanya. Setelah 3 putaran pemurnian tubuhnya yang saleh menjadi semakin tangguh. Wos! Mo Yuqingyan dengan cepat mendaki gunung dan dengan hormat melaporkan, Tuan, sebuah pesan telah datang dari rumah Tuan Kota. Mereka mengatakan bahwa seorang utusan dari 9 Jiang Marquis ingin mengunjungi Anda, Guru. Utusan dari 9 Jiang Marquis? Luo Feng terkejut. Tuan, haruskah saya mengatur pertemuan? Mo Yuqingyan bertanya. Tentu saja, saya akan melihat mereka. Tuanmu tidak begitu sombong untuk menolak audiensi dengan Marquis, Luo Feng terkekeh.
beritahu rumah tuan kota bahwa saya siap menyambut utusan kapan saja. Memang, banyak pengunjung datang malam ini, tetapi Luo Feng telah menolak semuanya. Dewa sejati abadi dari berbagai faksi di kota Huyang tidak terlalu menarik bagi Luo Feng, tetapi banyak dari faksi ini adalah cabang kekuatan besar dari benua asal. Faksi-faksi ini mungkin didukung oleh Chaos Master atau bahkan Raja Dewa. Oleh karena itu, Luo Feng tidak ingin terlalu terlibat dengan cabang-cabang ini. Setelah terjerat, akan sulit untuk melepaskan diri. Pendekatan terbaik adalah menjaga jarak dari awal. Dewa sejati abadi dari cabang-cabang ini memegang posisi rendah dan tidak dapat menawarkan kondisi yang baik, namun mereka membawa banyak komplikasi. Di Chuyu memiliki status yang cukup tinggi untuk menawarkan persyaratan yang baik yang bahkan menurut Luo Feng menggoda. Tentu saja, ini hanya jika Di Chuyu dan Luo Feng mencapai alam kekacauan melalui jalan hukum, membuat undangan Di Chuyu menjadi kemungkinan. Bakat pribadi itu penting, tetapi sumber daya eksternal sama pentingnya, Luo Feng memahami hal ini dengan baik. Bahkan baginya, tanpa sumber daya yang disediakan oleh tuannya, Zuo Shanke, dia tidak akan sampai sejauh ini. Di benua asal, sumber daya yang paling berharga dikendalikan oleh dua kerajaan kuno. Dengan memanfaatkan sumber daya keluarga kerajaan-kerajaan kuno Yan Feng, Luo Feng bisa tumbuh lebih kuat. Hanya dengan begitu dia akan lebih percaya diri dalam membantu tuannya mengalahkan musuh-musuh besarnya. Mo Li Meng membawa pemuda berambut putih, Jiang Yuyu, untuk mengunjungi Luo Feng. Di antara 5 keluarga besar, Mo Li Meng adalah yang paling akrab dengan Luo Feng. Tolong, Luo Feng, Jiang Yuyu, dan Mo Li Meng masing-masing duduk di pavilion di puncak gunung. Komandan Jiang adalah salah satu dari 4 komandan pengawal besar di bawah Marquis, memegang status di 9 kota Jiang di atas banyak jenderal. Mo Li Meng memperkenalkan. Luo Feng mengangguk, saya pernah mendengar nama Komandan Jiang bahkan di sini di kota Huyang. Meskipun Luo Feng tidak ingin hidup di bawah pengawasan Chaos Masters, dia mendapat informasi yang baik tentang informasi dasar 9 kota Jiang. Tentara kota dipimpin oleh 4 komandan pengawal besar dan 16 jenderal, mewakili kekuatan militer inti. Tentara kota 9 Jiang jauh lebih kuat daripada kota Huyang atau kota Suyin. Dibandingkan dengan saudara Luo, saya jauh lebih rendah, Jiang Yuyu tertawa. Kekuatannya sebanding dengan Mo Li Xiao, tetapi jauh dari menyamai Jenderal Yong atau Sui Yun. Sangat sedikit di seluruh kerajaan Yu yang bisa dibandingkan dengan saudara Luo, Mo Li Meng juga memuji. Komandan Jiang, apa yang membawamu ke sini malam ini? Luo Feng bertanya. Jiang Yuyu menjawab, Saudara Luo, setelah mendengar bahwa Anda telah membunuh Yu Tianhu, Yu Tianyi, dan Sui Yun, Marquis sangat gembira. Dia segera memerintahkan saya untuk bergegas ke kota Huyang semalaman untuk mengirimkan daftar ini kepada Anda, dari mana Saudara Luo dapat memilih item apapun. Saat dia berbicara, Jiang Yuyu mengeluarkan sebuah gulungan yang melayang ke Luo Feng. Gulungan itu terbentang, dan Luo Feng meliriknya. Volume pertama dari Manual Rahasia Void Nine Refinements, Warisan Tingkat Raja Dewa. Metode pembunuhan 7 kematian, warisan alam kekacauan yang lengkap. Setiap warisan diperkenalkan satu persatu, dengan total 9 warisan. Terlepas dari volume pertama dari Manual Rahasia Void Nine Refinements, yang merupakan warisan tingkat Raja Dewa, yang lainnya semuanya adalah warisan alam kekacauan. Luo Feng diam-diam mengagumi kemurahan hati 9 Jiang Marquis. Bagaimanapun, garis keturunan Sungai Duandong hanya memiliki total 3 warisan tingkat Raja Dewa. 9 Jiang Marquis sendiri mungkin telah menguasai beberapa warisan tingkat Raja Dewa, tetapi yang bisa dia wariskan mungkin hanya ada yang ini. Volume pertama dari Manual Rahasia Void Nine Refinements, hanya dengan namanya, saya bisa menebak itu terkait dengan Void Origin Path, yang tidak cocok untuk saya, pikir Luo Feng. Sebagai seseorang dengan warisan garis keturunan ganda, Luo Feng sangat jelas tentang hal ini. Seorang master kekacauan memahami hukum kekacauan. Namun, untuk menjadi Raja Dewa, seseorang harus memahami jalan asal yang terkandung dalam hukum tertinggi. Binatang buas seperti Morosa lahir dengan jalur asal kehancuran. Luo Feng, di sisi lain, tidak memiliki studi mendalam tentang Void Path dan tidak berniat mengejarnya. Kamu bisa memilih salah satu dari 9 warisan, Saudara Luo. Masing-masing sangat berharga, terutama volume pertama dari Manual Rahasia Void Nine Refinements. Sebagai warisan tingkat Raja Dewa, itu benar-benar langka, kata Jiang Yuyu.
Marquis sangat menghargai Anda dan bersedia mendukung Anda sepenuhnya. Jika tidak ada warisan ini yang cocok untukmu, kamu juga dapat memilih 10 juta pasir semesta. Luo Feng berpikir sejenak dan berkata, aku akan mengambil 10 juta pasir alam semesta. Jiang Yuyu sedikit terkejut. Bahkan warisan tingkat Raja Dewa tidak dipilih? Seperti yang telah diramalkan Marquis, Dewa Sejati Abadi yang begitu kuat sudah memiliki warisan yang kuat. Baiklah, Marquis akan mengirimkan 10 juta pasir semesta kepadamu melalui persekutuan Yan Feng, kata Jiang Yuyu. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada Marquis, jawab Luo Feng. Marquis juga secara pribadi menghubungi penguasa bangsa dan berbicara tentang Anda. Tuhan juga senang mengetahui bahwa kerajaan Yu kita memiliki seseorang yang berbakat seperti saudara Luo. Tuhan berkata bahwa akan segera ada kesempatan, dan ketika saatnya tiba, seorang utusan akan dikirim untuk mengirimkannya kepada saudara Luo, tambah Jiang Yuyu. Luo Feng segera berdiri, tolong sampaikan terima kasih saya kepada Marquis dan Lord juga. Jika bukan karena 9 Jiang Marquis mendorong ini, berita tentang konflik di antara Dewa Sejati Abadi mungkin membutuhkan waktu untuk mencapai penguasa bangsa. Marquis secara pribadi melaporkannya, dan untuk menyelamatkan muka bagi Chaos Master bawahannya, Tuan Kerajaan Yu harus menunjukkan pengakuan. Jadi, masalah ini benar-benar pantas disyukuri kepada Marquis dan Tuhan. Niat baik Raja Dewa bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng oleh Luo Feng. Saudara Luo telah berkontribusi begitu banyak untuk kota Huyang, menerima hadiah ini adalah hal yang tepat. Marquis selalu menghargai mereka yang telah memberikan kontribusi dengan murah hati. Namun, Liuin Marquis dari kerajaan Si kemungkinan tidak akan menyerah begitu saja. Jika kota Huyang mengalami masalah lagi, kami mungkin membutuhkan bantuan saudara Luo, kata Jiang Yuyu. Luo Feng tersenyum dan berkata, apa yang bisa saya lakukan sendirian? Pada akhirnya, itu masih tergantung pada rumah tuan kota. Yakinlah tentang konflik antara kerajaan Si dan kerajaan Yu. Pertempuran di antara Dewa Sejati Abadi tidak akan melihat Chaos Master menggertak yang lemah, Jiang Yuyu meyakinkan. Jika tidak, jika kedua belah pihak mulai menggertak yang lemah, dunia akan sudah lama runtuh. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Ini adalah aturan tak terucapkan tidak hanya di kerajaan Yu dan kerajaan Si tetapi di seluruh benua asal. Dewa Sejati Abadi, kecuali mereka secara aktif memprovokasi, tidak akan menjadi sasaran master kekacauan, karena hal itu akan merusak reputasi tuannya. Namun, jika seseorang seperti Ying Chang membunuh anak seorang Chaos Master, kemarahan dan campur tangan pribadi tuannya akan dapat dimengerti. Atau, jika Chaos Master bertarung satu sama lain, seseorang mungkin melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Membantai orang yang tidak bersalah untuk memaksa yang lain berhenti atau melahap seluruh kota besar untuk memulihkan kekuatan ilahi, dalam hal bertahan hidup, reputasi tidak berarti apa-apa. Dengan 10 juta pasir alam semesta dari 9 Jiang Marquis, Luo Feng merasa sumber dayanya lebih banyak. 5 hari kemudian, diagram binatang kesengsaraan yang dia beli tiba. Wakil Master Pavilion, Luo Feng menyapa dengan sopan. Wakil Master Pavilion, dengan tubuh kabut abu-abu, masuk dan menyerahkan gulungan yang berkilauan dengan cahaya bintang kepada Luo Feng. Luo Feng, ini adalah diagram binatang kesengsaraan. Karena kamu berani membelinya, kamu harus tahu tabu yang terlibat dalam memahaminya. Ya, Luo Feng mengangguk. Sebagai harta karun yang terkenal untuk kultivasi kemauan, kedua garis keturunan Luo Feng memiliki deskripsi terperinci tentangnya. Selain itu, setelah mencapai puncak kemauan Chaos Realm, risiko memahaminya sudah sangat rendah. Diagram binatang kesengsaraan secara pribadi digambar oleh seorang kaisar kerajaan kuno Yan Feng. Anggota keluarga kerajaan sangat menyadari bagaimana memahaminya, kata wakil kepala pavilion sambil tersenyum. Metode pemahaman umumnya hanya beredar di antara keluarga besar kerajaan kuno Yan Feng dan tidak mudah menyebar ke tempat-tempat yang lebih kecil. Ini adalah diagram void untuk menyertai diagram binatang kesengsaraan. Ketika digunakan bersama dengan metode pemahaman, efeknya pada kultivasi kemauan optimal. Wakil Master Pavilion membalik tangannya dan menghasilkan gulungan diagram void. Bahkan ketika digulung, diagram void tampaknya berisi ruang dan waktu yang tak ada habisnya di dalamnya. Diagram kekosongan ini. Luo Feng terkejut. Diagram void hanya dapat dibeli oleh anggota keluarga kerajaan. Master Pavilion membantu Anda membelinya, itu sangat murah, hanya 1 juta pasir semesta,
kata wakil Master Pavilion sambil tersenyum. Diagram Void diperlukan untuk membuat metode pemahaman efektif. Token komunikasi Luo Feng juga menerima pesan yang berisi metode pemahaman. Diagram Void dan metode pemahaman adalah hadiah dari Master Pavilion, kata wakil Master Pavilion. Tolong terima kasih kepada Master Pavilion atas nama saya, Luo Feng sangat berterima kasih. Diagram binatang kesengsaraan tidak dibatasi untuk dijual ke orang luar, tetapi diagram Void yang cocok hanya dapat dibeli oleh anggota keluarga kerajaan, secara signifikan membatasi distribusinya. Di dunia ini, kekuatan adalah yang paling penting. Setelah menunjukkan kekuatan yang cukup, baik kerajaan Yu dan anggota keluarga kerajaan kuno Yan Feng telah memperluas cabang zaitun ke Luo Feng. Setelah wakil Master Pavilion pergi, Luo Feng segera mengasingkan, memasuki menara bintang untuk memahami diagram binatang kesengsaraan. Swiss. Diagram binatang kesengsaraan dan diagram kekosongan melayang di udara secara bersamaan, dengan diagram kekosongan dengan sempurna melapisi diagram binatang kesengsaraan. Menurut penelitian saya sebelumnya, cara yang tepat untuk memahami diagram binatang kesengsaraan adalah dengan memulai dengan bagian kecil di tepi, secara bertahap memperluas jangkauan sampai seluruh gulungan dilihat. Luo Feng berpikir, tapi metode yang digunakan oleh keluarga kerajaan kuno Yan Feng adalah melapisi diagram Void. Diagram Void melapisi diagram binatang kesengsaraan, memantulkan diagram binatang kesengsaraan ke 3000 lapisan ruang, setiap lapisan menunjukkan gambar yang berbeda. Setelah memahami diagram binatang kesengsaraan 3000 Void, maka memahami diagram binatang kesengsaraan lengkap akan jauh lebih efektif. Luo Feng mengamati lapisan pertama dari diagram Void yang mencerminkan gambar. Lapisan pertama menggambarkan binatang buas dan menakutkan yang mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kesengsaraan menyebabkan binatang itu terus berubah. Setelah menanggung kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, binatang itu menjadi menyilaukan dan bercahaya, dengan cahaya cemerlang yang terpancar dari hatinya, menerangi jiwa Luo Feng. Bahkan lapisan pertama membutuhkan kemauan Keys Realm untuk bertahan. Saat Luo Feng menonton, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas, bertahan dalam kesengsaraan. Namun, diagram binatang kesengsaraan yang digambar jauh dari kesengsaraan yang sebenarnya, dan setelah dicerminkan melalui 3000 lapisan diagram Void, dampaknya melemah miliaran kali lipat. Efeknya pada jiwa Luo Feng sudah minimal, memungkinkannya untuk memahami rasa pengalamannya. Setelah mengalami lapisan pertama, dunia luar sudah cerah. Ini adalah maksud inti dari diagram binatang kesengsaraan? Untuk memberiku pemahaman sebelumnya. Luo Feng segera mulai memahami lapisan kedua dari diagram Void, yang mencerminkan gambar yang dipenuhi dengan keputusasaan dan kematian yang tak ada habisnya. Diagram binatang kesengsaraan 3000 Void memungkinkan seseorang untuk memahami diagram binatang kesengsaraan dari perspektif yang berbeda. Lapisan pertama, maksud inti. Lapisan kedua, lapisan keputusasaan dan kematian yang tak ada habisnya. Lapisan ketiga, lapisan mimpi buruk yang tenang. Untungnya, jiwa dan kemauan Luo Feng cukup kuat untuk membenamkan dirinya dalam memahami setiap lapisan. Dia merasa seolah-olah dia berubah menjadi binatang kesengsaraan, mengalami setiap pencobaan.